Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya muliakan ya, seluruh para penuntut ilmu, ya, mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai. Pada kali ini kita akan mempelajari dan membahas tentang akhlak tercela, ya, atau disebut dengan akhlak mazmumah, ya. Nah, akhlak mazmumah ini adalah lawan daripada akhlak mahmudah. Ya, kalau mazmumah itu tercela, nah kalau mahmudah itu terpuji, ya. Nah, jadi kalau mazmumah ini itu kita jauhi, tetapi kalau mahmudah ini justru kita dekati, kita laksanakan, ya. Itu namanya perilaku-perilaku yang terpuji. Nah, ada banyak sekali, ya, akhlak-akhlak yang tercela baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis, ya. Tapi nanti kita tidak banyak membahas, kita hanya membahas satu ayat saja yang terkait dengan akhlak yang tercela ini, ya. Nah, sebelumnya kita bahas dulu tentang akhlak yang tercela itu pengertiannya. Yang pertama adalah akhlak mazmumah sifat, ya, dan tingkah laku keji, ya, yang terdapat pada diri seseorang yang berlawanan dengan nilai dan perakuan syara, ya. Jadi ini terkait dengan sifat dan tingkah laku, ya, behavior kita, perilaku kita sehari-hari, ya. Itu sekuat-kuatnya kita harus menghindari perilaku-perilaku yang keji, ya, yang keji, yang berlawanan dengan nilai-nilai Islam, yang berlawanan dengan ajaran-ajaran daripada Al-Quran maupun ajaran-ajaran daripada Rasulullah SAW, ya. Kenapa? Karena akhlak-akhlak yang tercela ini, ya, tidak hanya membawa kesengsaraan di akhirat, ya, tapi di dunia pun itu sudah cukup sengsara, ya. Nanti kita lihat misalnya seperti apa akhlak-akhlak yang mazmumah. Baik, kita ambil contoh satu saja, ya. Surat Al-Ahzab ayat 19, ya. Nah, di sini dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, asihatan alaikum fa idza ja'al khaufu ra'aitahum yanzuruna ilaika taduru a'yunuhum kalladhi yughsha alaihi minal maut fa idza dhahabal khawfu salakukum bi alsinatin hidadin asihatan alal khair ulaika lam yu'minu fa ahbatallahu a'malahum wa kana dzalika 'alallahi yasira, ya. Asihatan alaikum, ya, mereka bakhil terhadapmu, ya, mereka enggak mau mengeluarkan harta untuk berjihad, untuk berperang, ya, untuk memperjuangkan agama Allah, enggak mau. Mereka kikir, ya, mereka koret, mereka hesek, ya. Nah, lalu faidza ja'al khauf, ya, apabila datang kepadamu ketakutan, ya, ya, ketakutan ini sesuatu yang menakutkan, ya, itu bisa berupa bahaya misalnya, ya. Lalu ra'aitahum yanzuruna ilaika, kamu melihat mereka itu memandangmu, ya, yanzuruna ilaika, memandangmu. Bagaimana pandangan mereka? Taduru a'yunuhum kalladzi yughsha alaihi minal maut, ya. Pandangan mereka itu, ya, mereka memandang dengan mata yang terbalik-balik, oh, seperti orang yang mau mati gitu. Ketakutan sekali, ya, ketakutan sekali, ya. Artinya apa? Artinya sangat mengharapkan pertolongan, kira-kira gitu, ya, apabila ditimpa ketakutan. Fa idza dhahabal khauf, tapi apabila kemudian ketakutan itu hilang, nah, gitu, ya,
Maka apa? Salakukum bi alsinatin hidadin asihatan alal khair. Ya. Nah, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam. Masya Allah. Ya. Mencaci dengan lidah yang tajam. Ini orang-orang yang munafik ini ya. Kepada orang yang beriman itu lihat-lihat sikon gitu. Kalau sikonnya menguntungkan mereka, ya mereka ke situ. Kalau enggak, ya mereka frontal kepada orang-orang yang beriman. Ya. Mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam, ya. Sedangkan mereka bakhil untuk berbuat kebaikan. Ya. Ini diulang nih. Yang awal pertama disebut lagi asihatan alaikum, di tengah-tengah disebut lagi asihatan alal khair. Ya. Mereka bakhil kepadamu, wahai Muhammad, juga mereka bakhil ya kepada kebaikan. Ya. Nah, orang-orang yang seperti itu disebut ulaika lam yu'minu. Mereka itu belum beriman, ya. Mereka itu tidak beriman, ya. Fa ahbatallahu a'malahum, dan amal mereka menjadi sia-sia. Allah menghapuskan amal-amal mereka. Allah menghapuskan pahala daripada amal-amal mereka. Wa kana dzalika 'alallahi yasira. Dan yang demikian itu bagi Allah sangatlah mudah, ya. Nah, jadi ini dari ayat ini ya kita bisa ambil setidaknya ada tiga ya, ada tiga contoh daripada sifat yang tercela ya. Yang pertama adalah bakhil. Ya, bakhil ini termasuk sifat tercela ya. Orang yang jika diminta mengorbankan harta bendanya di jalan Allah, dia nggak mau ya. Ya dengan segala argumen ya, takut miskin lah, takut macam-macam lah ya. Mereka enggan, mereka menolak gitu ya. Jadi dompetnya itu dikunci ya. Ya nggak boleh keluar itu dari dompetnya itu ya. Uang untuk atau perbelanjaan untuk apa? Untuk berjihad atau untuk memperjuangkan agama Allah ini. Nah, orang-orang di sini disebut orang-orang yang bakhil ya. Nah, banyak sekali ayat Al-Qur'an mengenai bakhil ini ya. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ya, itu dijelaskan di dalam ayat 254 misalnya ya. Di situ Allah berfirman, itu sangat tegas sekali ya. Mari kita lihat suratnya, surat Al-Baqarah ayat 254 ya. Di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala safa'ah wal kafiruna humudz zalimun ya. Nah, di sini tafsir daripada wal kafirun ini adalah orang yang bakhil, yang menolak untuk berinfak ya. Itulah orang-orang yang zalim. Nah, bayangkan ya. Jadi orang yang bakhil itu adalah termasuk orang-orang yang zalim ya. Ini salah satu daripada contoh ya akhlak yang tercela di dalam ayat ini. Lalu yang kedua adalah karakter pura-pura. Nah, ini ya. Ini wataknya apa? Wataknya menipu, ingkar janji, bohong, khianat ya. Nah, ini udah apa ini 100% munafik ini ya. Ya, jadi kan ayatul munafikin salasah dalam sebuah hadis kan. Jadi tanda-tanda orang munafik itu ada 3 ya. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia berbohong. Nah, ya bohong aja ya. Bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi. Untuk menutupi kebohongan dia buat kebohongan baru lagi. Nah, gitu ya. Nah, lalu wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia ingkar ya. Nah, lalu yang terakhir wa idza tu'minahona, apabila dia berikan amanah dia berkhianat. Itu sudah ya. Tambah lagi di sini menipu. Ya, ini ya. Ya, ini kita lihat daripada surat yang tadi ya, Al-Ahzab ayat 19 tadi. Ya, jadi di situ diceritakan apabila berada dalam sulit atau bahaya ya, mereka minta tolong kepada Rasulullah. Tolong ya Rasulullah, tolong gitu ya. Dengan cara dilambangkan dengan mata terbolak-balik itu karena mau mati gitu ya. Membelas kasihan betul ya. Seperti orang pingsan gitu. Oh ya, membelas kasihan betul gitu. Tapi ya, begitu ditolong terus rasa takutnya hilang, kemudian situasi kembali normal
Nah, orang-orang itu apa? Kembali berkarakter aslinya. Bohong lagi, ya, nipu lagi, ya, ingkar janji lagi, khianat lagi, gitu ya. Bahkan ini, ya, mereka mencaci, ya Allah, ya Karim, na'udzubillah min dzalik. Mereka mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mukmin dengan kata-kata yang pedas, ya, dan sikap yang menyakitkan. Nah, ini ya. Ini jadi mencaci maki, ya, itu juga termasuk apa namanya? Perbuatan-perbuatan yang tercela, ya. Tapi kalau kita lihat di sini karakter pura-pura ini, ya, pura-pura ini kan apa, klise semua, ya, tidak dari hati munculnya, ya, semuanya dibuat, ya, semuanya dibuat kayak apa, ya, kayak drama gitu, ya, sandiwara semua gitu, ya. Nah, ini adalah karakter yang tidak baik, ya, karakter yang bohong, ingkar janji, yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, contoh, ya, karakter yang tercela itu adalah suka memaki, ya, suka mencaci, suka menghujat, ya. Yang dihujat orang-orang yang beriman lagi, Allah, orang-orang yang soleh lagi yang dihujat, ya. Mereka begitu benci pada orang-orang mukmin yang gigih membela kebenaran. Mereka begitu benci dengan orang-orang Islam yang gigih membela al-haq, ya, demi menegakkan agama Allah. Mereka benci betul, ya. Nah, bahkan di sini dijelaskan dalam hadis muttafaqun alaih riwayat Bukhari Muslim, ya. Wa ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslim fusuq, ya, wa qitaluhu kufur, ya. Nah, di sini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencaci maki orang muslim itu adalah fusuk, fasik, ya, kefasikan. Wa qitaluhu, dan membunuhnya adalah kekufuran. Ya, jadi kita nggak boleh membunuh sesama muslim itu, ya. Kekufuran dijatuhnya. Ya. Nah, jadi kita nggak boleh mencaci maki, ya, karena itu adalah hal yang fasik, ya. Nah, dari tiga tadi sifat itu, ya, kita nggak mungkin banyak bahas sifat-sifat tercela, kita ambil tiga saja, yang karena ini ada tadi dibahas dalam surat Al-Ahzab ayat 19. Apa dampaknya terhadap kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat, ya. Nah, pertama adalah kalau kita sudah dicap sebagai orang fasik tadi itu, ya, maka bencana besarlah yang menimpa, ya. Tadi kan orang fasik tadi apa disebutnya? Orang-orang yang mencaci maki, kan. Dalam hadis tadi disebutkan orang yang mencaci maki adalah orang yang fasik. Nah, orang yang fasik ini, ya, ini akan, kalau mereka kita biarkan, ini akan mendatangkan bencana besar, ya. Bencana kebakaran, ya, bencana meletus, bencana kebanjiran, ya, bencana gempa, dan lain-lain lah bencana-bencana, ya. Nah, kita lihat juga hari ini kita banyak sekali menghadapi bencana-bencana, ya. Belum selesai bencana satu tempat, muncul lagi tempat yang lain, belum selesai tempat, muncul lagi tempat yang lain, gitu, ya. Nah, ini diingatkan dalam surat Al-Hujurat ayat 6, ya. Mari kita sama-sama lihat suratnya, ya, surat 49, ya, ayat yang ke-6, ya. Nah, di sini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binabain fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, ya. Baik orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu, ya. Nah, jadi walaupun di sini konteksnya adalah tabayyun, ya. Jadi apabila orang fasik datang mau berita, kita harus tabayyun, ya, karena ayat ini terkait dengan salah satunya masalah pemberitaan yang tidak betul, ya. Maka kita tabayyun. Tapi orang-orang fasik ini selalu membuat kerusakan-kerusakan. Nah, kalau kita nggak cegah, maka itu akan menimbulkan bencana besar, ya. Sehingga kita menyesal, ya. Kenapa dulu kita nggak cegah, ya, mereka itu, ya. Ya, agar tidak mencelakakan, gitu, ya, suatu kaum, itu, ya. Nah, jadi kadang-kadang orang-orang fasik ini karena kebodohan mereka mencelakakan, ya, suatu kaum, ya. Bahkan disebutkan, kan,
disebutkan mereka itu adalah orang-orang yang merusak. Orang yang bilang, oh bukan, kami orang-orang yang memperbaiki bumi, misalnya kami orang-orang yang berbuat baik. Ya, padahal kerusakan bencana itu kan karena kerusakan alam ya. Nah, kerusakan alam yang dilakukan oleh orang-orang yang fasik tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah hapuskan amalnya di dunia ya. Nah, ini yang paling kita ngeri nih ya. Kita udah beramal, kita udah sholat, kita udah puasa ya. Tahu-tahu gara-gara akhlak kita yang tercela tadi, yang semua tadi, Allah hapuskan amal-amal kita. Ini dalam surat Al-Ahzab tadi ayat 19 tadi ya. Itu kan di ujungnya kan gitu ya. Amal-amal kita itu Allah hapuskan ya. Ini sangat tegas sekali ya. Dalam surat Al-Ahzab ini ya, kalau kita lihat di slide sebelumnya ya, itu Allah sudah berfirman, ini dia ya. Fa'ahbatallahu a'malahum ya. Maka Allah akan hapuskan amalnya, sia-sia semua amalnya. Ini yang kita ngeri ya. Ini yang kita ngeri. Jadi kalau udah hapus amal semua, kita menghadap Allah, modal apa ya? Kalau tidak, kita perbaiki amal-amal kita ya. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dampaknya yang paling mengerikan adalah masuk neraka ya. Bohong, ingkar janji, hianat ya, itu tak disukai manusia. Tidak ada manusia yang suka pada orang yang bohong, nggak ada ya. Apalagi kalau sudah dicap sebagai pembohong, tidak ada orang yang suka ya. Tidak ada seorang yang suka dengan orang yang ingkar janji gitu ya. Asal dia berjanji nggak pernah ditepatin, orang nggak suka tuh ya. Orang bilang, ente munafik, sarang gitu ya modelnya, istilah-istilahnya seperti itu. Atau khianat gitu ya. Nggak ada orang yang suka ya. Kasih jabatan, korupsi misalnya, nggak ada yang suka orang khianat seperti itu ya. Lalu dikasih apapun misalnya dia berkhianat ya, manipulasi segala macam ya, itu pasti tidak disukai manusia. Dan yang paling mengerikan adalah dia ditempatkan di dalam neraka ya. Mana dalilnya? Kita lihat surat 4 ya, surat yang keempat. Ini bicara tentang orang-orang munafik ya, yang tadi kerjaannya itu bohong, ingkar janji, khianat itu ya. Itu Allah tempatkan di keraknya di kerak neraka. Itu kerak itu kan berarti paling bawah itu kan. Kerak namanya, kerak paling bawah. Kalau kita masak nasi, nasinya gosong, keraknya di bawah itu di bawah. Jadi itu di paling neraka paling bawah itu. Masya Allah ya. Nauzubillah min dzalik. 145 ya. Di sini dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Allah ya. Nah, sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Di keraknya ya. Paling bawah daripada neraka. Enggak ada yang di bawah. Dia yang paling bawah. Fid darkil asfal minan nar ya. Walan tajidalahum nasira. Dan kamu tidak akan mendapati seorang penolong pun bagi mereka. Ya, Allahu Akbar. Dan di sini bahasanya walan lagi. Lan itu kan dalam taukid, tidak akan pernah ya. Tidak akan pernah mereka akan mendapatkan pertolongan. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, oleh karena itu paling tidak ya tiga sifat yang tercela tadi ya. Itu kita mesti hindarilah ya. Itu sedapat mungkin ya, bukan sedapat mungkin, wajib untuk kita tinggalkan. Ya, itu sifat bakhil ya, itu patut untuk wajib kita tinggalkan. Kemudian karakter munafik tadi, bohong, ingkar janji, khianat, itu wajib kita tinggalkan ya. Yang ketiga, mencaci maki, menghujat orang muslim, itu wajib kita tinggalkan ya. Nah, kalau kita ingin hidup kita bahagia baik di dunia maupun di akhirat ya. Nah, barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.